Rahmat, Anda bagus ketika menerangkan, tapi ketika menulis so-so aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, menuju sore nih sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, terutama di Kota Tangerang Selatan dan di Provinsi Banten. Kali ini nih aku Anissa kembali dalam podcast Bawaslu Kota Tangerang Selatan dari Tangsel untuk Indonesia. Oke, sahabat Bawaslu, kali ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan kembali kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Tapi sebenarnya gini sih, Bawaslu Kota Tangerang Selatan tuh selalu menampilkannya spesial, istimewa. Jadi nggak pernah nih ada yang ecek-ecek. Kalau kalian menonton podcast ini atau mendengar podcast ini, pasti ada informasi yang bakal kalian dapatkan, terutama menjelang pilkada tahun 2020 yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2020. 9 Desember 2020. Oke. Oke, sama mungkin dengan kalian, saya juga sangat antusias dalam interview kali ini, dalam podcast kali ini, karena beliau merupakan salah satu ketika saya dipercaya untuk melakukan podcast dengan beliau, saya langsung buka profilnya dan wow, saya punya banyak pertanyaan nih untuk beliau. So, jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi. Mari kita sambut anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja. Bapak sehat hari ini, Pak? Alhamdulillah. Pak, ada tepuk tangannya. Alhamdulillah. Oke, memang sih kalau di tengah pandemi seperti ini, kesehatan jadi nomor satu. Prioritas juga udah bukan penyelenggara pilkada aja nih, karena seluruh masyarakat dituntut untuk melakukan protokol-protokol kesehatan, memakai hand sanitizer, menggunakan masker pada saat di luar ruangan, dan meminimalisir kegiatan di tengah dengan meminimalisir kegiatan yang mengumpulkan banyak orang gitu ya Pak ya. Jadi bukan cuma Bawaslu aja yang memprioritaskan protokol kesehatan, tapi kalian semua juga ya sahabat Bawaslu. Ini sebenarnya sih kayak pengennya langsung aja gitu, langsung pertanyaan-nanya. Cuma saya harus mengenalkan dulu nih, mungkin dari sahabat Bawaslu masih penasaran siapa sih Bapak di depan saya ini. Gemuk gitu. banget. Gak apa-apa. Itu Oke. Tadi Bapak Rahmat Bagja ini salah satu anggota Bawaslu Republik Indonesia, koordinator divisi penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa. Iya, jangan hanya sengketa. Penyelesaian sengketa. Jadi sengketa terus bahaya. Jadi apapun sengketanya diselesaikan oleh beliau. Oke. Selain di koordinator divisi penyelesaian sengketa, juga kan sebagai akademisi apa ya di Universitas Al-Azhar ya. Tapi sudah off mengajar. Kan nggak boleh. Jadi fokus di Bawaslu aja nih ya Pak. Harus 24 jam katanya untuk Bawaslu, walaupun boleh sekali 2 kali mengajar tapi tidak terjadwal. Ya. Tapi berarti ada mahasiswa yang kangen nih sama Bapak Rahmat Bagja. Banyak. Ada yang setelah pas wisuda ketemu, Pak udah ngajar lagi. Iya. Jadi kalau yang kangen silahkan nonton podcast ini, karena mungkin masih ada yang penasaran nih siapa sama Pak Rahmat Bagja, apa sih, gimana sih sekarang kehidupannya Bapak Rahmat Bagja semenjak menjadi anggota Bawaslu Republik Indonesia ya Pak ya. Ini maaf ya Pak kalau saya rada-rada terus, soalnya deg-degan nih. Deg-degan terus dari kemarin kayaknya. Iya bener. Soalnya saya tuh kayak pas ngeliat profil Bapak tuh kayak wow, keren nih. Aku mau kalau misalkan kalau dulu pas saya jadi wartawan, saya tuh kayak saya mau nih wawancara ini orang, soalnya pengalamannya banyak, mau saya tanya-tanya nih gitu. Karena teman-teman sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, Bapak Rahmat Bagja ini salah satu. Jadi ada 2 kan sebenarnya, ada Pak Fritz, ada Pak Rahmat Bagja yang lulusan Belanda, benar kan? Iya. Bener kan? Bener. Belanda. Sama S2 Belanda. Cuma Pak Fritz S3-nya selesai, saya enggak. Oh, Bapak. Beliau S3-nya di Australia, saya S3-nya kembali di Indonesia. Karena kata istri, saya udah setahun pisah dengan istri. Karena urusan kuliah, setahun pisah. Jadi kalau 4 tahun lagi pisah enggak, pulang lah ke Indonesia. Tapi pasti banyak banget pengalaman di Belanda ya Pak ya? Ya lumayan. Soalnya gini Pak, saya itu salah satu orang yang pengagum Eropa. Selain Belanda, ada Swiss yang saya sukai. Dan di Belanda itu kayak, wow, asli banget. Ada salah satu kota yang saya sangat suka, yang bener-bener nggak, dari 90 km itu sungai semua, jalan ke rumahnya. Kalau nggak salah, bentar saya baca, saya lupa namanya sih. Leiden. Bukan. Kalau Leiden kan ada Universitas Leiden itu apa yang tertua di Belanda. Di Belanda.
Itu. Jadi saya itu lupain aja karena fokusnya sekarang Bapak. Nggak apa-apa. Dan keinget-inget mana ya sungai semua. Karena banyak sungai masalahnya. Iya benar. Karena dia kan negaranya negara Kanal, rendah ya. gitu ya Pak ya. Saya jadi pengen penasaran. 40% di bawah Iya, permukaan laut. nah itu dia. Saya jadi penasaran nih. Kok bisa Pak kesana gitu? Soalnya dari dulu sampai sekarang pasti susah lah orang buat kuliah di luar negeri gitu Pak. Memang susah. Iya makanya saya penasaran. Ini apa ya? Cerita curhat colongan jadi. Nggak apa-apa. Emang di sini begitu tujuannya Pak. Pertama saya ikut beasiswa tuh 5 kali. 4 kali gagal, 5 kali berhasil. Yang kelima berhasil. Ikut Aminef gagal, ikut Australian Australian Award gagal, Chevening gagal, kemudian Stunet yang ke Belanda itu gagal. Untuk beasiswa diberikan oleh pemerintah Belanda. Yang kelima ada tawaran, ada ini suruh daftar lagi beasiswa untuk dikti. Karena kebetulan saya mengajar di Universitas Al-Azhar tahun 2006, 2008 ada pembukaan seperti itu, kita daftar, seleksi, akhirnya dapat. Dapat. Akhirnya doa orang tua terkabul. Karena orang tua saya udah kuliah lagi aja di UI. Males ngapain kuliah dibiayain orang tua kan. Jadi saya pikir lebih baik nanti aja pasti ada yang biayain kuliah saya. Nah kebetulan akhirnya terjawab lah doa orang tua, dibiayain pemerintah Indonesia untuk kuliah di Belanda selama 1 tahun. Ambil program hampir sama dengan dulu ingat Cak Munir, International of Human Rights and Criminal Justice. Jadi untuk hukum HAM internasional dan kriminal internasional. Oh ngambil jurusan di sana? Iya. Gitu. Fakultas Hukum. Iya. Terus pada saat Bapak menempuh pendidikan kan pasti itu pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Belanda? Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris karena 80% masyarakat Belanda itu berbahasa Inggris. Oh gitu. Iya. Wow. Saya pikir mereka pakai bahasa Belanda juga. Pakai bahasa Belanda cuma entwe ya itu doang. Gitu. In Holland tuh Holland. Tuh Betalen. Gitu. Ya begitu-begitu saja. Kan 80% bisa bahasa Inggris. Oh jadi kalau main ke pelosok Belanda pun pasti ada yang bisa berbahasa Inggris. Oh gitu. Jadi jangan takut tersesat di Belanda. Toh sekarang juga ada Wazi dan kawan-kawan kan. Enggak terhin. Jadi jangan takutlah kuliah di luar negeri, khususnya di negara-negara yang berbahasa Inggris ya. Karena ya kebetulan pada saat itu hanya bisa bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Perancis mungkin kuliah di Perancis. Karena kenapa Belanda ya, karena fakultas hukumnya one of the best lah, dan ada keterikatan dengan hukum Indonesia juga. Benar-benar. Itu Gitu. berapa lama Pak di sana? 12 bulan full 12 bulan. tanpa libur. Libur tuh hanya 2 minggu saja. Wow. Nggak Itu ada enggak libur. bahasa Indonesia, bahasa Banten enggak mubeng gitu Pak. Pusing banget gitu maksudnya. Iya, pertama stres. Wajar lah, kita kan bukan bahasa ibunya, bukan bahasa Iya, Inggris. benar. Kalau untuk berbahasa, berbicara kan hanya keberanian biasanya. Grammar amburadul is okay lah. Tapi ketika once you're right, that's the problem. Ketika Anda menulis, maka itu aja permasalahan. Menulis itu yang jadi problem. Nah, saya mengalami itu. Dari mulai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, bahkan sampai tesis ya. Kan saya minor tesis kalau tidak salah. Minor tesis, jadi harus mengerjakan tesis. Dan itu ya memang sesuatu banget lah. Itu 12 bulan gak libur. Tapi masa sempat jalan-jalan gak sih Pak di Belanda? Sempat lah, karena kan ada 2 minggu. Ada Sabtu Minggu juga kan, ada gitu. Jumat Sabtu Minggu kadang-kadang libur. Oh, gitu. Ya, saya bisa keluar. Ya kadang-kadang naik sepeda ke mana ya, lupa. Dan Den Helder kalau tidak salah. Ke perbatasan Jerman. Gitu. Iya emang itu bagus Iya, banget sih Pak. Bagus banget. Terutama Jerman yang belum dibom ya dulu. Dan saya pernah melewati rumah-rumah bangsawan pada saat VOC berjaya. Wow. Itu masih bertahan Pak? Masih bertahan. Depannya ada kanal. Itu bagus. Di dekat Utrecht. Bagus banget. Depannya kanal. Jadi kapal tuh bisa lewat di situ. Wow. Depan kanal dia masuk ke rumah itu di apa ada saya kenal
namanya Tante Nanda. Ini Tante Nanda dan Om Richard itu warga negara Belanda walaupun orang Indonesia. Oh gitu. Kami sering dulu di Utrecht itu sering ngumpul di tempatnya beliau, sekedar makan malam khas Indonesia. Wow. Tapi kalau makanan Belanda karena kan kita nggak bisa menampik ya. Makanan Belanda tuh plain. Gitu. Jadi mirip makanan Swiss gitu kali Pak? Apa? Iya, kayak apa? Keju. Broad, gitu. Ya keju yang terkenal ya. Kejunya the best lah. Kalau keju is the best kalau Belanda. Mungkin makanan seperti apa sosis besar itu kayak Bratwurstnya Jerman kan itu sama apa kentang tumbuk mashed potato enggak lah. Sama sambal gimana Pak? Oh enggak, mereka enggak kenal sambal. Mereka kenalnya itu ya sambalnya kalau sambal teiko gitu kan, yang itu ya sambal dari Meksiko dari sana, tapi dari sambal. Tapi kalau makanan mereka banyak, ada juga kerupuk. Mereka jual kerupuk dan namanya juga kerupuk karena orang sana ada kenangan, mereka bilang Indonesia itu sweet memories ini. Kenangan manis untuk Belanda, iya. Kenangan manis untuk Belanda ketika ada di Indonesia. Mereka kenal nasi goreng, mereka kenal kerupuk, sate, banyak lah yang makanan yang gorengan juga banyak. Ya, Indonesia sangat mungkin dikenang oleh teman-teman di Belanda. Ini salah satu kota yang mungkin yang tadi saya bahas itu Pak, kota Giethoorn. Giethoorn. Oh, Giethoorn. Itu small city gitu, tapi katanya nggak ada jalan sama sekali. Jadi memang rumah ke rumah tuh pakai kanal gitu Pak. Saya suka ngeliat di YouTube gitu. Itu apa mungkin kayak mungkin daerah puncak itu cuma 90 km kan sedikit kecil ya Pak ya? Iya, kecil banget, kecil lah. Dan flat. Iya. Belanda itu flat. Jadi kalau mau naik sepeda, Belanda tidak ada tanjakannya. Tanjakan paling dikit gitu. Jadi bukit kecil disebut mountain ya. Tapi itu deket pantai. Kalau kan karena saya lihat kalau di Belanda tuh YouTube-nya di YouTube tuh terkenalnya ya sama kanal-kanal, sungai-sungai kecil. Itu ada pantainya nggak sih Pak? Ada. Iya, ada. Di Den Haag ada. Den Haag Amsterdam ya. Pokoknya lagi Amsterdam itu di sampingnya laut lepas kan, dan terkenal juga nelayan Belanda. Belanda itu salah satu angkatan laut dulu ya, yang angkatan laut terbaik di dunia itu Inggris. Dulu. Sekarang kan sudah Amerika. Dulu Inggris negara kepulauan. Iya benar-benar. Negara kepulauan, dia punya angkatan laut terbaik. Dia saingan dengan Spanyol, Portugis, armada zaman dulu. Dan yang pernah mengalahkan Inggris adalah angkatan laut Belanda. Hanya satu kali memang. Tapi itu jadi sejarah histori bagi orang Belanda. Bagi orang Belanda sendiri, mereka kadang-kadang nggak tahu itu bahwa mereka pernah mengalahkan armada Inggris. Keren banget sih. Kayak saya ketemu Bapak emang mau ngobrolnya tentang Belandanya sih yang mau saya kulik-kulik. Soalnya saya tipe orang yang memang mungkin kemampuan saya nggak bisa kulik, tapi dengerin orang seneng banget gitu kan. Umur masuk berapa umur? Nggak mau. 26. Masih bisa. Sampai umur 35. Beasiswa gitu? Itu. Ya. Apalagi kerja di lembaga pemerintahan. Wah, diutamakan. Kalau gitu saya mau siap-siap kayak gitu. Iya. Dan ya menarik lah untuk kuliah di luar negeri untuk sebagai bahan perbandingan. Itu kenangan pada saat Belanda yang Mas Bapak ingat apa aja sih Pak? Susah kuliah. Susah Baca bahasa Inggris ya, dipaksa kan jadinya kan, dipaksa. Kemudian begitu masuk perpustakaan, saya pernah S1 di Fakultas Hukum UI. UI juga terkenal dengan perpustakaannya baik kan. Bener. Tapi ketika ngomongnya lu enak gak sih? Ketika lu ke Belanda ngeliat perpustakaannya gile. Sampai buku umur 1787 ada. Tapi di khusus ya bisa dibaca khusus dengan permintaan khusus. Kalau ke Leiden ada pusat dokumentasi Indonesia. Dia punya KITLV itu pusat dokumentasi dan juga buku Indonesia. Dan ada section tentang Indonesia di perpustakaan Leiden. Berarti Indonesia tuh dan lebih
Belanda banget ya, Pak. Dan lebih kadang-kadang ya mungkin saingan dengan arsip nasionalnya Indonesia. Bener. Bahkan ada dalam bentuk monograf itu sehingga bisa dari itu. Saya pengen jadi kesana karena saya juga Perpustakaannya itu tutup jam 10 malam. kalau Indonesia sampai jam 5 sore, Pak. Jam 10 malam bahkan kadang-kadang ada baik teman saya nginep enggak ya. Ada yang sampai jam 12. Jam 12 malam. Perpustakaan Utrecht yang di Utrecht Central di Uithof ya, Uithof namanya. Tulisannya Uithof. Uithof itu buka sampai jam 12. Itu kosong. Bukanya jam 8. Wow. Ngalahin mall di Indonesia itu, Pak. Lu tidur di perpustakaan tuh hal yang biasa. Tiduran itu kadang baca itu hal biasa. Mau banget. Bawa minum, tapi nggak boleh berantakan ya. Iya. Dan vending machine untuk kopi Itu. always the best, ada. Selalu ada di perpustakaan. Itu Bapak zaman tahun berapa tuh, Pak? 2008. Itu udah ada ya? Oh, vending machine ada. Mau coklat panas, ini ada roti, ya. Untuk di vending machine itu sebelum masuk perpustakaan itu ada. Jadi after minum tuh di perpustakaan dan selalu disediakan. Dan perpustakaannya bersih, jangan juga mengotori. Ada juga tempat ketika untuk baca, bawa minuman bisa. Ada yang nggak boleh sama sekali. section khusus untuk baca ketika bawa minuman. Ada. Wah. Coba aja lihat perpustakaan Utrecht yang pusat. Coba aja di Google. Leiden menarik juga. Leiden karena dia salah satu universitas tertua di Belanda itu kan dia. Universitas terbesar, tapi kita tahu yang terbesar Utrecht, ya tertua Leiden. Ya persaingan antar universitas lah biasa dan sama-sama bagus menurut saya. Bagus untuk masalahnya berapa buku yang bisa lo baca. Karena kadang-kadang kita tersibuk ngelihat bukunya daripada bacanya. Mau nyarinya lebih sibuk daripada bacanya. Ketika bacanya nggak sempat kan. Ya cuma berapa chapter gitu. Dan mungkin saya termasuk orang yang tidak terlalu baca penuh kalau dipaksa ya. Ada teman berbedaan kita ya. Kita sedang ngobrol, itu dia masalahnya. Mereka dari Senin, teman-teman Eropa, Amerika, Senin sampai Kamis itu full day di perpustakaan. Ya, jam 8 masuk perpustakaan atau kuliah, jam 10, jam 12 selesai, perpustakaan lagi buat ini sampai jam 8 malam, dinner, masuk lagi perpustakaan. Jumat mereka happy. Oke, dipuasinnya Jumat ya. Q-time banget dia hari Jumat. Me time banget. Ya jangan ditiru lah ya, kadang-kadang mabuknya ini yang gitu ya. Tapi saya salah satu suka buku juga, Pak. Jadi nggak tahu kenapa saya ngelihat, walaupun kadang nggak, saya tuh bukan tipe orang yang nggak semua saya baca gitu. Tapi saya suka buku. Saya kalau misalkan ada orang yang bagi bagus, saya mau satu ya. Gitu. Entah dibacanya kapan. Tapi saya selalu ntar juga dibaca gitu. Jadi saya simpan. Minimal acknowledge cuma chapter 1 pertengahan dan kesimpulan. Iya, kesimpulan. Minimal itu. Bener. Bapak juga nih, by the way, sahabat Bawaslu, selain beliau ini aktif di bakat anggota Bawaslu, ini kalian harus baca penyelesaian sengketa dari Pak Bagja. Karena saya juga lagi baca. Dan wah padat juga ya. Tulisannya padat banget. Memang dikhususkan, ya, ini sangat akademik ya jadinya. Ini pembelajaran akademik, jadi cocok untuk teman-teman Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Politik. Memang tujuannya di sana. Tujuannya untuk sana, agar teman-teman tahu bahwa ada hukum acaranya. Karena Fakultas Hukum acara itu hanya pidana, perdata, tun, habis itu yang kalau militer nggak kita pernah belajar kan, agama. Padahal ada hukum acara lain, misalnya hukum acara di tenaga kerja, di pengadilan hubungan industrial, ada juga di komisi persaingan usaha, ada juga di nanti mahkamah pelayaran. Nah, dan ini salah satunya di Bawaslu. Dan itu ada di sini. Bentuk baru menurut saya, ini bentuk baru bersama Dayanto ya, Dayanto. Kami buat Dayanto pengajar, sekarang jadi tim asisten saya. Sama-sama kita akademisi, ayo tuh kita buat buku yang bisa menjadi buku pegangan buat teman-teman ketika beracara di Bawaslu. Nah ini kan hukum acara ini
jarang ya. Kebetulan saya juga lagi buat hukum acara mungkin sudah ada yang buat hukum acara di DKPP dan lain-lain. Tapi pada saat itu pada saat DKPP saya pernah jadi tim pokja DKPP menyusun pedoman beracara DKPP pada waktu awal. Jadi saya mengerti bagaimana perbincangan di tim ketika melahirkan pasal-pasal dalam pedoman beracara. Jadi sekarang lagi buat kita pelan-pelan kita nulis lagi, apakah masih ingat atau tidak. Misalnya saja dulu di DKPP itu kenapa ada tim pemeriksa daerah, itu perdebatannya panjang. Ada perdebatan dari Prof. Jimli, Prof. Mas Nur Hidayat Sardini, dan kami sebagai tim penyusun pada saat itu. Karena DKPP misalnya dia di pusat tidak bisa ke bawah, maka untuk sebagai tangannya DKPP maka dibutuhkan tim pemeriksa daerah. Itu reasoningnya pada saat kenapa tim DKPP itu hadir, dan kemudian dijadikan undang-undang. Dulu hanya di pedoman beracara ada DKPP, ada TPD, tim pemeriksa daerah. Sekarang ada Undang-Undang 7 itu dimasukkan. Jadi boleh dikatakan bahwa pedoman beracara DKPP dijadikan salah satu poinnya untuk jadi undang-undang. Nah, kalau kita bisa, ya kita salah satu yang ide untuk melahirkan itu pada saat itu. Jadi buku ini adalah pada saat itu sebuah petunjuk yang tidak bisa ditemukan, jadi didokumenkan di sini. Iya, gitu. hukum acara penyelesaian sengketa kan tidak ada. Sebenarnya penyelesaian sengketa ini adalah hal yang baru. Misalnya 2008, Bawaslu kita hitung ya dari 2008 permanennya. Bawaslu Indonesia periode 2008-2012, zamannya Mas Nur Hidayat Sardini, 2012 sampai 2017 zamannya Muhammad. Kedua zaman ini untuk penyelesaian sengketa ada memang, tapi tidak begitu detail dan jelas. Ya, bentuknya pun keputusan. Bentuknya keputusan, bukan putusan. Ada perbedaan makna antara keputusan, sangat berbeda sekali antara keputusan dan putusan. Kenapa? Karena putusan itu lahir dari lembaga judisial atau kuasi judisial. Ya, atau kuasi judisial. Misalnya di KPP itu putusan. Kenapa di putusan? Karena di lembaga kuasi judisial. Kalau Prof. Jimli lebih senangnya menyebut sebagai peradilan etik. Walaupun saya bilang, karena saya dulu pernah jadi tenaga ahli Mahkamah Kehormatan DPR RI. Benar-benar. Saya baca juga. Ya, MKD. Saya bilang ke Prof. Jimli, Prof, sudah ada cikal bakal peradilan etik. Di mana aja? Ada. Badan Kehormatan DPR RI berubah namanya, nomenklaturnya menjadi Mahkamah Kehormatan Etik. Jadi mau tidak mau secara nomenklatur berubahlah dari badan menjadi mahkamah. Bisa diandaikan sebagai peradilan etik bagi anggota DPR. Oh, sudah ada ya? Wah, kalau gitu kita bagus itu. Itu mahkamah, langsung menyebut mahkamah peradilan. Jadi cikal bakalnya sudah ada, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi itulah 2014 itu dilahirkan Mahkamah Kehormatan Dewan. 2014 Mahkamah Kehormatan Dewan setelah ada Undang-Undang MD3 baru. Oke, itu jadi penjelasan Bapak mengenai putusan dan keputusan. Dan keputusan beda. Keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat yang administratif, akhirnya buat SK. Misalnya presiden mengeluarkan Kepres. Kepres itu adalah presiden sebagai surat dari presiden yang berupa penetapan atau yang bersifat dia tidak inmalah, tidak bentuk peraturan tapi bentuk keputusan atau bentuk best kicking yang kemudian itu bisa di-challenge di mana? Di peradilan tata usaha negara. Kalau putusan sebenarnya tidak bisa di-challenge dimanapun juga. Jadi ada kritik juga buat putusan kemarin di Petun, bahwa putusan Kepres presiden yang dilahirkan dari putusan DKPP. Oke, pusing ya? Nah, karena memang dulu bukan fakultas hukum ya, bukan. Saya FISIP kan? Bukan. Ekonomi. Oh, beda. Saya pernah belajar hukum. Di sini hukum baru di Bawaslu. No, pernah belajar hukum pasti. Pengantar hukum Indonesia pasti belajar. Saya lupa, Pak. Karena saya pernah ngajar di fakultas ekonomi. Gitu ya? Iya, semester 1. Pengantar hukum atau... Iya, kayaknya ada deh. Pengantar hukum Indonesia.
Oke. Balik lagi ke Belanda tadi Pak, saya jadi pengen penasaran. Berarti Bapak juga pasti meneliti proses pemilihan di sana dan pemilihan di Indonesia kan Pak? Ya? Pada saat itu saya nggak hadir di gitu. zamannya Belanda. Ada pemilihan di Belanda, ya apa ya, berbeda ya ketika memilih mereka anggota legislatif untuk Uni Eropa. Untuk Uni Eropa, anggota legislatif apa ya, saya lupa itu. Ada memang sistem pemilihannya yang hampir sama, ada yang tidak. Tapi meneliti sih tidak. Saya menelitinya tentang hak asasi manusia pada saat itu, khususnya tentang hak kesehatan, hak ekonomi ya, dan kesehatan bagi pengungsi yang terjadi dalam satu negara. Nah, saya meneliti tentang teman-teman di pengungsi di Porong Sidoarjo. Itu jadi tesis itu Pak? Jadi tesis. Wow. Terus gimana Pak pendapat dari dosen, apa sih namanya? Sama dong. dia lecture ya, saya ada kritik ya, harus buka-bukaan juga. Ya, Rahmat, Anda bagus ketika menerangkan, tapi ketika menulis so-so aja. So-so. Tapi ya susah karena menulis bahasa Inggris kan. Ya menulis, kalau misalkan saya juga sih, kalau misalkan bahasa kayak ngomong bahasa Inggris ya cas-cus, tapi kalau pas nulis ini bener nggak alright pakai alright gitu nulis ya kan. Iya, apalagi kalau kita pakai British accent kan beda lagi. Bener. Jadi nggak sempat meneliti. Tapi kalau sekarang dilihat nggak sih Pak ininya? Proses perbedaannya antara pemilu. Di sana ada pemilu nggak sih Pak? Ada dong. Ada ya? Ada. Kan Perdana Menteri. Iya. Berarti apa sih? Ada raja dan Perdana Menteri. Oh, jadi dua-duanya. Monarki parlementer. Oh, mirip Korea Selatan gitu ya Pak ya? Ya, Korea Selatan raja. Ada raja? Salah masa? Tidak ada. Presiden. Dia presiden. South of Korea. Aku lagi mikir. Terus jangan dulu apaan? Itu Jepang kali. Saya tahunya Raja Sejong dong. Itu zaman dulu bala. Republic of Korea. Iya, beda dengan kingdom. Betul. Belanda itu kingdom of Netherlands kan. Kalau British juga United Kingdom. Bang, dikat ini Bang. Nggak apa-apa. Korea zaman dulu itu seperti itu zaman dulu. Iya, saya nontonnya drama sih. Iya. Kalau mau lihat Korea sekarang ya lihat yang 16 day itu loh. Yang mana? Designated Survivor in 16 day. Itu film ya Pak? Itu drakor. Ya lu nggak tahu. Ya, saya romance sih Pak. Prefernya romance. Kalau ada satu lagi Itaewon Class itu juga. Itaewon Class juga pernah berbicara tentang politik di situ. Iya benar. Pemilihan ini atau kemudian yang Siwon itu loh yang main Pak. Itu juga kan Pak Pilek dia. Ada Chief of Staff. Aduh, nggak tahu. Chief of Staff itu. Chief of Staff itu drakor juga, makanya nonton ada nanti program TV itu. Ya pokoknya gitu. Oh ternyata Bapak penikmat drama Korea juga ya? Mau tanya yang mana? Aduh saya takut kalau saya ini sebagai K-popers gimana dong? Mau tanya yang jatuh di Korea Utara itu? Wah. Apa namanya? Crash Landing on You. Crash Landing on You. Wah, Bapak nonton juga dong. Itu nanti jadiin itu Pak Bakti nonton itu Crash Landing on You juga. Satu lagi yang nyelamatin pacarnya ketika misi PBB. Masa lupa. Misi PBB yang mana nih? Apa ya? Yang misi PBB itu yang jadi dokter ceweknya. Dokter kemudian dia apa itu namanya? Descendant of the Sun. Descendant of the Sun. Mau sampai akhirnya ketika dia dikatakan mati padahal itu ketemu akhirnya di pulau ya. Ketemu. Itu kan ujungnya nikah tapi udah cerai sih sekarang. Ya. Aslinya. Enggak apa mungkin drakornya aja lah nonton. Atau King. The King. Atau tentang perjuangan Rebel. Pernah nonton Rebel? Saya tuh nggak hafal ininya sih nggak. Rebel itu yang pemberontakan, yang memimpin pemberontakan. Saya tahu Pak.
atau king. Ini saya ketemu sama Bapak Cia, status saya sebagai K-popers veteran terbantahkan jadinya ini. Atau yang apa? Yang dia ke Spanyol itu. Yang pemeran yang Crash Landing on You. Oh, aku tahu itu. Itu bersama Ekonter, Pak. Hah? Ekonter. Bener, no. In Barcelona apa ya? Oh, Alhambra. Tentang games itu kan. Gitu. Hyun Bin sama Pak Sun ya. Udah, ntar saya makin ini membuyar. Oke, kembali lagi ke serius nih. Aduh, ya untuk hari ini kayaknya maksudnya status K-popper saya dipertaruhkan pokoknya. Oke. Pak, sekarang seriusnya nih Pak, dikit aja. Menurut Bapak di Pilkada tahun 2020 ini sengketa apa sih yang bakal muncul? Sudah terjadi sengketa Apanya? pencalonan pertama. Pada masa pendaftaran sudah ada sengketa pencalonan. Sekitar 28 yang terregister, 2 tidak diregister, 1 ditolak. Jadi ada 31 permohonan. 21 permohonan. 31 permohonan. Sekarang jadi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sekarang sudah mulai ada beberapa, kemarin di Sumatera Barat, Pilgub Sumatera Barat ada calon perseorangan yang mengajukan sengketa. Kemudian di Bukit Tinggi ada 2 perkara. Kemudian juga di Supiori, Supiori di Papua juga ada beberapa. Ada di Cilegon kalau nggak salah ada Cilegon 2 kasus ya. Pandeglang juga ada. Ayo, ada banyak sengketa terjadi. Nah, itu sengketa pencalonan antar penyelenggara dan peserta. Nanti yang paling kita takutkan itu sengketa antar peserta dengan peserta pada saat kampanye. Oke. Itu yang kemungkinan terjadi. Ini sengketa yang dulu ada tapi tidak detail. Sekarang kita detailkan karena sudah cukup waktu untuk mendetailkan. Dulu kan kita ngos-ngosan ya mengejar. Kenapa? Karena Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 itu dalam waktu yang bersamaan. Sekarang kan tidak. Iya, benar. Kita sekarang tidak punya waktu untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih kuat lagi. Muncullah Perbawaslu tentang penyelesaian sengketa antar peserta. Yang ini bisa dikerjakan teman-teman Panwascam ke depan. Itu jadi imbauan ke depan nih untuk Panwascam. Imbauan ke depan untuk Panwascam ya pedoman di Perbawaslu tentang penyelesaian sengketa. Kemudian ikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh teman-teman Bawaslu provinsi dan kabupaten kota. Kemudian ikut pelatihannya, jangan lupa, jangan sampai ketiduran pada saat BIMTEK ya. Kemudian juga karena banyak lupa juga kadang-kadang tidur. Ya memang wajar lah. Pada saat kuliah kita tidur pun wajar. Karena terlalu sering nonton film drakor kan tiduran pas kuliah wajar itu. Aduh, saya emang enggak dong. Enggak sekali. Oh, saya sekalian bolos, Pak. Aduh. Bosen nonton film Korea itu. Akhirnya itu aja. Udah. Oke. Saya penggemar film loh. Film apa, Pak? Baru-baru ini saya sih kalau film jarang nonton karena seringnya drama reality shows yang saya tonton. Cuma yang kemarin yang sekarang kan ada program streaming gitu. Akhirnya saya nonton All the Bright Places, tempat-tempat terang. Itu tentang film apa sih namanya, Disorder gitu, keren sih. Rekomendasi banget. Kalau menonton film tentang bagaimana seorang, bukan disorder ya, seorang ayah yang mempunyai kelainan ya, bukan kelainan, penyakit ya, penyakit tidak bisa bicara. Ini ada My Name is Sam, tahun berapa itu keren banget. Coba nonton. Coba saya bakal masukkan ke list. Ini Philadelphia, kemudian film-filmnya Tom Hanks juga keren. Iya, itu ganteng. Bukan ganteng ya, filmnya isinya. Ini Bapak nih udah begini-gini. Film Indonesia mau yang mana? Film Indonesia. Daun di atas bantal tuh keren. Ada tahun 90-an ya, tahun di atas bantal. Saya kelahiran tahun 94, Pak. Enggak, itu tahun 98 kalau nggak salah. 96. Sudah terbantal. Kemudian shootnya Din, one of the best of Indonesia. Itu shootnya Din. tahun berapa, Pak? Tahun berapa? Dicoba aja di YouTube, ada kok free. Dan itu sangat menarik. Kayaknya kita perlu buka
sesi khusus podcast film, ntar bintang tamunya Pak Bagja bakal sering datang untuk merekomendasikan film-film yang memang Keren ya? berkualitas. Indonesia keren kan. Iya. The Raid 1, The Raid 2. Iya, Tapi bener. terlalu ini ya, Iya. keras ya, ya bagi anak-anak nggak Bener. boleh. Gini sih yang saya bingung, Bapak nih belajar iya, baca buku iya, nulis buku iya, baca nonton film iya, nonton drakor komedi itu bagi waktunya gimana sih Pak? Kalau ada waktunya nonton film terus kadang-kadang. Ya, kadang juga baca buku terus. Dulu waktu SMP tahu novel Agatha Christie Tahu. atau kemudian yang tentang hukum itu yang hukum itu siapa penulisnya? Siapa? Ada Saya tuh bacanya Agatha Christie dan Brown. Nah, Dan Browns oke lah. Yang suka bikin bukan Pelikan Brief, Kill the Mockingbird apa. Oh, aku tahu. Itu kalau di buku itu tuh dia tuh The Runaway Jury, Iya, dia tuh- The Juror. kalau The Mockingbird itu aku baca Ada ada lagi. orangnya oren kan bukunya. Iya, iya, Itu aku tahu itu. Aku Kill the lupa. Mockingbird. Nah, itu kan buku lama tapi dia baru dimunculin kemarin ini Iya, kan, Pak. Itu waktu SD aja ya. Aku tuh baca itu cuma 3 hari selesai. Oke. Iya. Wow. Kalau untuk novel yang menarik ya, Agatha Christie cuma sehari. Dia kan tipis-tipis sih, Pak. Iya, cuma sehari. novelnya. Apalagi kalau 212, wah itu cuma setengah hari itu. 212 emang ada novel 212. Wiro Sableng. Nggak pernah tahu Wiro Sableng. Wiro Sableng, Koping Ho, udahlah. Itu komik bukannya ya, Pak? No, novel kalau dia semacam dia bukan cergap 212 Wiro Sableng. Oh, emang ini kan Ada juga kalau Koping Ho ya cerita bergambar. Oh, Koping belum Ho. oke sih. Tapi Bahkan Gundala Putra Petir kadang-kadang pada ininya. Hah? saya Iya. 94, Pak. Keren loh zaman itu. Kita nongkrong di Gramedia sengaja. Ada juga apa? Kung Fu Boy. Sekarang sampai nunggu gua lagi ngumpulin lagi ada nggak? Sekarang muncul lagi nih yang ya lama yang lama sih isinya tapi terbitan baru. Lagi Oke. ngumpulin. Kalau dulu kan nggak punya duit. Cuman nongkrong Gramedia. Oh, 1, 2. Nah, sekarang punya duit beli buat koleksi. Novel yang benar-benar saya cari kalau misalkan novel lama itu Dewa Ruci, Pak. Yang dia tuh proses pelaut gitu, Pak. Itu teman saya merekomendasikan buku itu. Dewa Akhir- Ruci kayaknya nggak terlalu lama deh. Iya, Tahun 90-an ya? tahun 40-an apa ya? 40-an ya? Jadi sempat dibatesin itu loh, apa tuh namanya novelnya dibatesin sama dibatesin percetakannya di stop. Abis itu tahun 2008 baru dicetak lagi. Itu sampai sekarang juga susah sih. Tetralogi udah baca. Tetralogi. Bumi Manusia. Oh Gadis iya, Wanita. itu. Ya, itu wajib lah kalau itu. Itu sastra banget sih, Pak. Kemudian Sultan Takdir Syahbana itu Siti Nurbaya. Itu lama banget. Sengsara Membawa Nikmat. Gue penggemar itu. Balai Pustaka. Kita nggak tahu. Siti Nurbaya, Sengsara Membawa Nikmat, Jamin dan Johan. Masih inget gak? Ya, zaman-zaman Saya itulah. tahunya Balai Pustaka itu yang sekarang percetakannya di dekat rel kereta api itu bukan sih? No, itu Kompas itu kereta Bukan, Palmerah. Pak. Bukan. Balai Pustaka di Senen. Itu saya liputan kemana sih, lupa. Balai Pustaka Senen. Oke. Ayo. Ini malah kasihkan ngobrol jadinya. Ini closingnya mana ini? Menarik loh buku-buku itu. Kalau Pak. bahasanya sastra banget. Iya bener. Kalau tahun 90-an kita penggemar Eiji Yoshikawa. Ini udah beda zaman. Musashi. Kemudian ada Shogun Tokugawa ada itu. Nah, itu jalan pedang. Wah, jalan pedang. Aduh, biasanya nih, sahabat Bawaslu, biasanya yang saya wawancara tuh deg-degan katanya. Ini saya yang deg-degan takut gak bisa jawab ini zaman yang mana ini? Yang sekarang itu banyak yang inilah. Bahkan tahun 98 itu banyak novel-novel Islami. Nah, kayak gimana nih, Pak?
ketika Mas Gagah pergi. Saya tahu itu. Dan itulah ya, Itu Helvi Diana Rosa kan? Mbak Helvi sama Mbak Asma Nadia. Ih, Bapak kenapa? Salamin deh. Mbak Helvi sama Mbak Asma, anaknya pinter juga tuh Mbak Helvi. Iya benar. Keren. Dia di kakak kan nih, bukan kalau salah ya mereka punya ini FLP. sendiri ya, Formu Lingkar Pena kalau nggak salah. Kemudian muncul novelnya yang istrinya Marcel mantan. Supernova. Saya juga suka itu, Pak. Saya membaca saja, ya lumayan lah. Cuman Dia modern sih, karena lebih modern. saya penggemar juga Taufik Ismail. Taufik Ismail. Ya. Penyair ya juga beliau. Pernah? Atau belum bagus W.S. Rendra? Burung-burung, wah keren. Itu dia bikin puisi panjang-panjang, Pak. Dia pernah kalau untuk mahasiswa kan kita pernah jadi, ya begitulah dulu. Sajak sebatang lisong. Wah keren banget itu. Wah ini keren kok bisa banget. hafal ya? Saya itu nggak hafal, Pak. Nggak. Sajak sebatang lisong. Saya nggak sampai sehafal itu. Buat apa buku akademik jika berpisah dari kenyataan masyarakat. Keren banget itu. Gitu kalau misalkan anak muda kira, apaan sih gitu kan kalau anak muda zaman sekarang. Ya keren, tapi itu menurut saya buku-buku keren yang harus teman-teman baca ke depan. Karena ada nilai yang zaman dulu tuh ada, sekarang juga ada. Benar. Karena saya juga suka baca buku. Dan itulah. Menarik bukunya. Bahkan kalau mau ini mendalam, dulu kami tahun 90-an itu yang penggemar filsafat tentu kenal namanya Dunia Sofi. Mas, itu sampai sekarang Pak masih bestseller loh. Itu keren banget. Serius. Itu tapi sampai sekarang masih bestseller dan sampai sekarang mahasiswa masih suka baca. Itu keren banget. Iya, itu booming banget sampai sekarang. Oke. Harus berhentikan. Kalau enggak ntar sampai seharian. Karena memang ngobrol sama orang yang punya kesukaan kesamaan itu bakal panjang banget, Pak. Jadi selalu ada momen kayak saya suka sama Europe dan Bapak juga pernah tinggal di Europe. Jadi saya ntar nanya terus gitu. Bapak suka baca buku, suka drama Korea, suka film, jadi saya nanya terus gitu. Kalau Europe, kalau yang pernah saya sih karena sering berhubungan, ada satu teman saya namanya Mas Yanto. Mas Yanto, namanya bukan Mas Yanto karena kita orang Indonesia, dia orang Belanda. Namanya Klit Hert Jan van Westerlack. Nama lu susah amat sih. Udah Yanto aja, Yanto ya. Nah, namanya Mas Yanto. Semoga dia denger ya. Mas Yanto sering saya ngobrol. Saya dia aktivis pemuda Katolik. Nah, kita ngobrol lah dari tentang perspektif Islam, perspektif Katolik, perspektif tentang toleransi, intoleransi dan baik. Ada juga ini beberapa buku. Nah, kita baca juga Hans Kung. Akhirnya aku baca Hans Kung tentang Islam. Menarik perspektif Hans Kung tentang Islam, tentang Katolik juga. Nah, dia bicara kalau kenapa demokrasi itu penting di Eropa, karena mereka punya sejarah besar pertumpahan darah karena kekuasaan. Sebenarnya demokrasi, pilkada, pemilu ini kan salah satunya untuk supaya tidak ada pertumpahan darah. Benar. Misalnya kalau dibuka, saling ini orang pukul-pukulan. Nggak ada aturan boleh memukul orang, tidak ada larangan memukul orang, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan, ya seperti itu. Kejadian-kejadian pemilu yang tidak luber dan jurdil, ya kita bisa lihat Syria misalnya, kejadian hancur-hancuran negaranya. Apakah kita mau mengulang seperti itu? Dan dia bercerita, lihat akibat perang dunia pertama. Kalau Anda ke Jerman, dia keliling kota Jerman, hampir seluruh kota Jerman dia keliling. Di kota Jerman itu ada semacam tugu peringatan. Itu nama-nama orang yang gugur. Pemuda-pemuda. Jadi ada satu masa, ada pemuda yang lahir tahun 19 berapa sampai 2 tahun kelahiran. Laki-laki yang lahir di 2 tahun kelahiran itu tidak ada yang hidup lagi di Jerman. Kenapa? Karena perang. Jadi nggak ada kehidupan selanjutnya gitu ya, Pak? Jadi terloncati generasinya. Wow. Jadi misalnya kita 1910 kan Jerman itu perang dunia kedua 1910-an ya. Jadi yang kelahiran 1890 sampai 1891 itu tidak ada lagi yang laki-laki. Bayangkan itu karena perang.
Wow, ya dampak efeknya Dan luar biasa dan berarti. Eropa menurutku dia mengenang, kita tidak lihat Jerman setelah perang pas dunia dunia, tapi mereka mengenang itu, dan kita juga harus mengenang bahwa banyak hal yang terjadi jika tidak ada pemilu yang baik, Benar. gontok-gontokan antar negara itu ya, dan kita menghindari itu. Oke, sahabat Gosu, too much information today, so saya banyak banget dapat informasi hari ini, dari mulai pemilu, mulai dari beliau yang pernah tinggal di Belanda, kemudian juga kesukaan-kesukaan beliau yang suka nonton drama Korea, ya kan. Jadi kalian gak apa-apa nonton drama Korea. Nggak apa-apa. Menarik kok drama Korea, apalagi yang politiknya ya, Ya, bener. yang suka-suka di Designated 16 Day of Designated Survivor itu. Karena di Designated Survivor itu awalnya kan film Amerika Serikat. Siapa pemerannya itu ada lupa aku. Kemudian Korea itu dia buat 60 hari menjabat sebagai presiden di Korea. Perdebatan politiknya bagaimana ini, karena gedung parlemennya dibom pada saat si presidennya membacakan pidato, pada saat pidato. Sama juga dengan Designated Survivor-nya Amerika, tapi ini perspektifnya cuma 60 hari. Itu salah satu drama Korea yang harus Anda saksikan. Harus saksikan. Ya, supaya ngerti gitu lah. Ya, tapi jangan alay juga, karena panjang banget kadang-kadang. Bener. Oke, dari banyak informasi yang kita dapatkan hari ini, semoga kalian bisa tahu nih kesukaan Pak Bagja apaan, terus juga apa sih yang membuat beliau nggak menyerah sampai saat ini, dan sudah apa saja yang beliau lewati hingga menjadi anggota Bawaslu saat ini. Jadi kalau kalian misalkan masih penasaran tentang Pak Bagja, silakan tanya dalam komentar yang dalam video ini, karena kalau misalkan banyak pertanyaan, kita bisa ngundang Pak Bagja lagi buat tanya ke beliau nih. Karena saya juga pasti setelah ini, wah kenapa nggak nanya ini tadi gitu kan, pasti kayak gitu. So Ini belum SMP, SMA, itu kan kuliah, banyak, makanya tanyain supaya bisa ngundang ke sini lagi. pernah jadi ketua PPI Utrecht, bagaimana Iya, kita PPI itu ya. Bagaimana kita membuat diskusi mingguan atau 2 mingguan dengan teman-teman Utrecht, dengan teman-teman yang kuliah di Bapak kosong kapan-kapan kita bisa bersedia untuk mengundang Bapak lagi. Karena waktunya sangat-sangat terbatas. Jadi ya udahlah, akhirnya dengan sedih hati kita akhiri podcast kali ini. Saya berterima kasih sekali sama Pak Bagja yang udah bersedia menjadi tamu di studio kecil kita ini. Menarik studionya, cuman kurang dingin aja. Iya, bener. Emang sih kayaknya memang harus diperbaiki. AC-nya harus diperbaiki. Kurang Kemarin Pak Afif juga gitu. Katanya kurang dingin. Kurang dingin. Oke. Buat teman-teman yang misalkan masih penasaran nih sama kegiatan-kegiatan Bawaslu di Kota Tangerang Selatan, jangan lupa like, komen, sama subscribe akun channel YouTube kita, supaya kalian bisa dapatkan informasi terbaru dan juga dapat notifikasi dari kita. Untuk itu saya, Anissa, pamit dalam podcast kali ini. Bentar kita salam sama siapa ya? Oke. Gimana? Saya jadi bingung closingnya gimana ini. Oke, untuk itu saya Anissa pamit, dan Pak Bakti juga pamit. Ya. Oke, salam awas. Cegah, awasi, tindak. Gimana Pak? Ulangin. Cegah, Cegah, awasi, tindak.